Ini perempuan. Tadi kan tuduhannya kan ada pelecehan berupa chatting-chatting di bulan di sekitar tanggal 20 Februari. Ya. Ternyata sesudah 20 Februari puluhan kali saya sama istri kami itu dia bikin TikTok berdansa-dansa, ini dia foto-fotonya nih. Kemudian juga bahkan 28 Februari dia sakit, kantor saya yang obatin. Terus nih sampai ikut dia show, ikut TV show, ya, ikut dia jadi figuran. Bahkan selama ada sampai berapa kali nih dia itu meluk-meluk saya. Berarti kan kalau ada pelecehan sebelumnya, masa berkali-kali di TV show dia peluk-peluk saya dan ikut sebagai acara TV. Dan yang paling parahnya lagi, dia mengatakan Februari itu ada pelecehan. Tapi tanggal 10 Maret ya tanpa saya minta, Iklim Hakim itu kirim foto seksi dia dari Bali. Ini dia nih ya, tanggal 21 Maret. Ya. Dia kirim foto seksi dia yang nyaris hanya pakai BH. Ini saya tidak minta. Ya. Jadi kalau ada pelecehan di awal Februari, bagaimana bisa begitu banyak kami syuting TV sama-sama, dia peluk-peluk saya, ya, dan terakhir dia kirim foto yang saya minta. Bahkan di bulan Juni, dia sesudah kenal para konglomerat, sesudah terkenal dari saya, dia kirim lagi, saya malah diundang untuk ulang tahun dia, yang semula dia tinggal di Mangga Besar, sekarang sudah bisa ulang tahun di Langham. Ini dia. Dia punya undangan ke saya. Bang Hotman, saya ulang tahun tanggal 31 Juli. Dan lo tahu nggak sampai siapa yang diundang? Mahalini. Karena sesudah dia terkenal, yang semula dia tinggal di kos-kosan murah di Mangga Besar, sesudah dia terkenal, dekatlah dia dari para konglos sampai dia mampu membuat acara ulang tahun tanggal 31 Juli di Langham SCBD, ke hotel termahal. Saya diundang, ya. Bang Hotman datang dong, terus dia mengakui juga di beberapa akun infotainment. Si Iklim Hakim mengatakan saya itu di frame sama Rasman. Saya tidak pernah mengatakan ada pelecehan. Itu semua kata-kata dari Rasman. Dia katanya diteleponin terus, akhirnya datang dijanjikan pekerjaan, tahu ternyata memang dibujuk dia di frame dan membuat kata-kata tuduhan ini. Ya. Karena si Rasman itu dendam sama saya gara-gara dia dipecat Richard Lee, saya dekat sama Richard Lee, dikiranya saya merebut kerjaan. Dan inilah contoh, lihat nih, kalau ada pelecehan, coba lihat nih, ya, coba lihat nih, tanggal 23 Februari, saya lagi sarapan, Iklim Hakim bertiktok dia, menghibur saya, lihat nih, itu di Toast Box di MKG Kelapa Gading, oke? Tanggal 24 April, dia sakit. Saya kirim tim ini, kwitansinya aku yang bayar ini, ya. Terus tanggal 25 Februari, dia ke kantor saya. Kita syuting di Trans TV di Cibubur. Di sini dia nih, ya. 25 Februari, ya. Di sini dia nih, saking mesranya tiba-tiba bercanda si Melani, karena dia peluk-peluk saya terus. Si Melani bercanda begini, pelakor lu, itu suami gue, jangan direbut. Itu bercanda si Melani, karena Iklim Hakim peluk-peluk saya. Terus tanggal 27 Februari kita nonton tinju di klub kita, Blue Hollywood. Disitulah saya sudah tidak ada niat lagi untuk dekat, karena dia minum whisky langsung dari botolnya. Sekali tepuk seperempat botol habis. Tapi tanggal 10 Maret dia betapa mesranya dia sama saya di saljunya di mana ini, di Bintaro, ya. Dia peluk-peluk saya juga, ya. Kemudian ini dia nih, tanggal 21 Maret dia kirim fotonya dari Bali hanya pakai bra, hanya pakai BH. Ada roknya tapi bagian atas terbuka, ya.
Jadi intinya kalau ada pelecehan atau chattingan yang berbau porno awal Februari, nggak masuk di akal itu pelecehan. Karena apa? Sekiranya pun ada, kalau mau sama mau, ya itu bukan pelecehan. Nggak mungkin ada orang yang mengaku pelecehan kalau dia kirim gambarnya begini. Sampai tanggal ulang tahunnya pun aku diundang. Akhirnya Iklim Hakim dalam intent investigasi mengakui itu semua kata-kata dari Rasman itu di frame, dibujuk dia untuk mengatakan itu. Bahkan katanya waktu konferensi pers Iklim Hakim marah, kenapa kau bilang ada pelecehan seks? Saya kan nggak ngomong itu. Si Rasman jamin gitu loh. Jadi intinya hari ini saya udah buktikan tidak ada pelecehan. Kalaupun ada chatting-chattingan, tapi dengan kejadian ini begitu banyak bermesraan terus syuting, dia bahkan saya angkat harkat dia jadi figuran di acara saya. Waktu itu acara saya di Trans TV The Hotman. Kemudian juga ikut dampingin saya ke Metro TV Hot Room. Akhirnya dia jadi terkenal. Saya dengar dia kenal sama Sultan Malaysia, bahkan mampu yang dulunya kos murah di Mangga Besar, mampu ulang tahun di Langham SCBD. Semua harusnya dia berterima kasih sama gua. Sekali lagi, di mata hukum, apapun chattingan kita, karena dia hanya pakai chattingan doang, kalau mau sama mau itu bukan pelecehan. Tapi karena si Rasman sudah dendam sama saya gara-gara dia dipetak Richard Lee, dikira saya yang ribut, di frame lah kata. Ini pengakuan dari si Iklim Hakim semua di sini. Saya dibujuk untuk mengaku, ya, dan juga si Iklim Hakim mengaku sejak awal dituduh sebagai kuasa, si Rasman itu sudah bujuk-bujuk dia, honor 500 juta, gratis, asal kau mau kawin dengan saya istri ke-8. Itulah si botak. Sudah ya? Bang, tadi di dalam apa? Di dalam ruang persidangan. Apa? Di dalam ruang persidangan. Ruang persidangan dia sudah takut sama hakim. Ya, jadi nggak masalah. Semua saya bisa jawab. Intinya nanti kalaupun dia ngomong ada pelecehan segala macam dengan chattingan, tapi kalau sesudah chattingan itu puluhan kali berdansa, berpesta, berpelukan, itu pelecehan nggak? Nggak ada pelecehan kalau mau sama mau. Kalau saya bilang kirim dong foto kamu seksi, semua cowok juga melakukannya sama pacarnya. Tapi kalau besok dia langsung ditemani dansa, ya jadi memang dia itu hanya muri dendam. Dan terima kasih kepada Mahkamah Agung yang telah membekukan dia punya bas, dan dia sudah tidak bisa praktek lagi. Dan mudah-mudahan dia masih bisa membiayai bini-bininya.